Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Nahwu Wadih Jilid 3 ini. Kita akan membahas tentang al-badalu. Al-badalu, badal. Ya, badal ini sebagaimana kita ketahui adalah salah satu tawabi ya yang mengikuti matbu'nya, baik itu pada saat rofa, nasab, khofat ya maupun jazmnya. Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Al-badal ini sebenarnya artinya adalah pengganti ya. Kalau diartikan secara harfiah, ini artinya badal itu artinya pengganti. Ya, pengganti. Nah, bagaimana contohnya dalam kalimat? Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Nomor 1, hadara akhuka hasanun. Hadara artinya telah hadir. Ini fi'il madi ya. Mabniun ala fathah ya, mabni fathah karena dia ini fi'il madi. Kemudian akhuka setelah fi'il pasti adalah fa'il. Jadi akhuka ini adalah fa'ilnya ya. Jadi dia marfu dengan menggunakan wawu. Kenapa? Karena dia asmaul khamsah. Jadi nanti akhu ini selain sebagai fa'il juga sebagai mudhof, sedangkan kaf ini sebagai mudhofun ilaihnya. Nah, kemudian hasanun. Nah, hasanun ini i'rabnya adalah sebagai badal yang jadi pembahasan kita kali ini. Badal menggantikan kata akhuka. Kalau kita artikan kalimat ini, hadara telah hadir akhuka saudaramu. Saudaramu yang mana? Bisa jadi kan saudaranya banyak gitu. Nah, hasanun hasan. Jadi hasan ini adalah penegas ya yang menggantikan kata akhuka. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita mengatakan hadara akhuka itu sudah menjadi kalimat sempurna. Telah datang saudaramu. Nah, saudaramu yang mana? Itu hasanun, yaitu yang bernama Hasan. Jadi Hasan ini adalah badal. Sedangkan akhuka ini bertambah keterangannya atau kedudukannya dalam kalimat sebagai mubdal minhu. Jadi sebagai mubdal minhu, badalnya adalah Hasan, gitu ya. Nah, ini disebut dengan badal mutabiq ya, badal yang menggantikan secara keseluruhan kata akhuka ini. Selanjutnya contoh nomor 2, masih dalam contoh yang sama tapi ini dalam bentuk nasabnya, amaltu at-tajira khalilan. Amaltu itu artinya saya bermuamalah ya, atau saya berhubungan gitu. Saya berkomunikasi atau berinteraksi at-tajira dengan pedagang khalilan, yang pedagang itu namanya adalah khalil. Jadi kata khalilan ini sebagai badal dari kata at-tajira. Ya, sebagai pengganti dari kata at-tajira. Amal tu ini sudah fi'il fa'il, amala itu fi'il madi, tu-nya ini adalah dhamir rafa mutaharrik yang kedudukannya sebagai fa'il. At-tajira maf'ul, khalilan sebagai badal dari at-tajira. Selanjutnya contoh nomor 3. Asghaitu ilal khatibi aliyin. Asghaitu artinya adalah saya memperhatikan ilal khatibi kepada khatib Ali, yaitu khatib yang nama khatibnya adalah Ali. Asghaitu ini fi'il fa'il, kemudian ila ini adalah huruf jar yang fungsinya adalah memajrurkan kata setelahnya. Al khatibi di sini majrur ya. Tanda jarnya adalah kasroh di akhirnya. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian aliyin ini juga kasroh ya. Aliyin juga kasroh. Kenapa? Karena mengikuti kata al-khatibi. Ya, saya memperhatikan kepada khatib itu. Khatib itu siapa? Ali. Ya, maksudnya khatib Ali. Memperhatikan khutbahnya berarti ya. Saya mendengarkan khutbahnya khatib Ali gitu. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan hasanun di sini badal, dia marfu mengikuti kata akhuka yang juga marfu. Kemudian khalilan di sini dia badal, di sini dia mansub mengikuti at-tajiro yang juga mansub. Kemudian
aliyin ini adalah badal dari al-Khatibi. Makanya di sini i'rabnya juga mengikuti al-Khatibi yang majrur dengan huruf jar. Nah, jadi badal itu selalu mengikuti mubdal minhunya. Jadi akhuka, at-tajira dan al-Khatibi ini disebut dengan mubdal minhu. Nah, 3 contoh ini disebut dengan badal mutabik ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh nomor 4, 5 dan 6. Tahasyama Abul Hauli amfuhu. Tahasyama telah pecah. Ya, telah pecah. Siapa yang pecah? Abul Hauli. Eh, ini nama orang ya, nama kunyahnya Abul Haul. Telah pecah Abul Haul. Apakah yang pecah orangnya? Tidak. Ditambahkan penegasan di sini amfuhu. Oh, yang pecah itu adalah hidungnya. Jadi telah pecah hidungnya Abul Haul. Nah, di sini tahasyama adalah fi'il madi, dia mabniun ya, mansub. Dia mabni dalam keadaan mansub karena dia adalah fi'il madi. Kemudian Abul Hauli di sini adalah fa'il ya, fa'il dari asmaul khamsah ya. Jadi sama dengan akhuka. Jadi abu ini juga adalah termasuk asmaul khamsah karena dia idhofah dengan selain dari ya mutakalim. Nah, ini al-hauli ini nanti jadi mudhafun ilaihnya. Abu mudhaf, al-hauli mudhafun ilaih. Jadi kita mengi'rabnya tahasyama ini fi'il madi, Abul Hauli ini fa'il, kemudian abu ini mudhaf, al-hauli mudhafun ilaih. Kemudian amfu ini sebagai apa? Amfu ini sebagai badal ya. Amfu mudhaf, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, jadi ha ini juga jadi mudhafun ilaih. Dan ha ini adalah yang dhamir yang ya'udu ila Abul Haul. Jadi maknanya itu kembali kepada Abul Hauli ini. Telah pecah Abul Hauli apanya? Hidungnya. Nya ini kembali ke siapa? Ke Abul Hauli. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi amfuhu ini juga termasuk badal ya. Badal apa namanya? Abul Hauli ini disebut dengan badalul ba'di minal kulli ya. Badal sebagian dari keseluruhan. Apa maksudnya badal sebagian dari keseluruhan? Coba kita lihat ya. Abul Hauli ini kan nama orang ya, nama kunyah seseorang. Ini keseluruhan orangnya. Baik itu hidungnya, matanya, alisnya, tangannya, pokoknya utuh ya, keseluruhan. Sedangkan amfu ini adalah sebagian dari keseluruhan Abul Hauli. Hidungnya Abul Hauli, kan Abul Hauli ini bukan hanya punya hidung. Bisa jadi yang pecah itu tangannya, bisa jadi matanya, bisa jadi kepalanya dan lain sebagainya. Tetapi dengan menambahkan penegasan ini, maka yang pecah itu adalah sebagian dari keseluruhan Abul Hauli, yaitu hidungnya. Makanya disebut dengan badalul ba'di minal kulli, badal sebagian dari keseluruhan. Jadi amfuhu ini mengganti dari keseluruhan Abul Hauli. Gitu ya. Ya, teman-teman mudah-mudahan mengerti ya. Selanjutnya contoh nomor 5. Qadaitu, aku telah membayar ad-daina, akan hutang itu thulutsahu, sepertiganya. Nah, jadi kan dia punya hutang nih. Nah, yang dibayar itu apakah semuanya? Tidak. Yang dibayar itu adalah sepertiga dari hutangnya. Nah, jadi dhamir ini dia kembali kepada ad-daina. Ya. Jadi kalau di i'rab qadaitu ini fi'il fa'il, ad-daina ini maf'ul, thulutsa ini adalah badalul ba'di minal kulli. Karena sepertiga dari hutang itu adalah bagian dari hutang. Makanya disebut badalul ba'di, badal atau pengganti sebagian dari keseluruhan. Misalnya kalau hutangnya di sini 300.000, maka sepertiganya itu adalah 100.000. Berarti dia baru membayar 100.000 dari 300.000 hutangnya. Seperti itu namanya sepertiganya ya. Sepertiga dari hutangnya. Nah, ini contoh saja. Maka ini disebut dengan badalul ba'di minal kulli. Lanjut ke contoh nomor 6. Ini masih sama ya, masih membahas tentang badalul ba'di minal kulli. Contoh berikutnya yang nomor 6. Nazartu ilas safinati syira'iha. Nazartu, saya telah melihat. Apa yang dilihat? Ilas safinati, kepada perahu itu. Saya melihat perahu itu. Apakah seluruh perahu yang dilihat? Syira'iha. Syira'iha ini artinya adalah layarnya. Nah, berarti artinya saya melihat
layar dari perahu itu. Berarti ini fokusnya ke layar ya. Point of view dari orang yang melihat perahu ini adalah lebih fokus kepada layarnya, bukan bagian decknya atau bagian awak kapalnya, bagian dalamnya, penghuninya dan lain sebagainya itu tidak menjadi point of view dalam ungkapannya ini. Tetapi yang dia lihat itu adalah sebagian dari perahu itu. Nah, sebagian di sini maksudnya adalah layarnya. Karena layar ini adalah bagian dari perahu. Makanya disebut badalul ba'di minal kulli. Nazartu fi'il fa'il ila huruf jar as-safinati majrur bi ila, tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Syira'i. Nah, kita lihat i di sini syira'i dia juga kasroh. Kenapa? Mengikuti as-safinah yang sebagai mubdal minhunya. Ya, sehingga dia sama-sama majrur juga di sini karena safinati di sini majrur, tanda jarnya kasroh, maka syira'i di sini juga majrur, tanda jarnya kasroh. Syira'i mudhaf ha ini adalah mudhafun ilaih. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Ya, ini mabniun ala sukun ya karena di sini ada alif yang sukun tidak berharokat sehingga dikatakan mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, menempati posisi jar sebagai mudhafun ilaih dari syira'i. Nah, syira'i ini mudhafnya, haknya ini mudhafun ilaih. Nah, dhamir ini yaudu ila as-safinati, kembali kepada kata as-safinah. Layarnya, nya di sini maksudnya layar apa? Layar perahu maksudnya ya. Saya telah melihat kepada perahu itu layarnya. Nah, maksudnya layar perahu gitu. Jadi kalau kita artikan secara sederhana, saya melihat layar perahu itu gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh nomor 7, 8, dan 9. Jadi ini tadi sudah tuntas ya. Nomor 1 sampai 3 ini menjelaskan tentang badal mutabik. Selanjutnya nomor 4 sampai nomor 6 ini menjelaskan tentang badalul ba'di minal kulli. Nah, kemudian pada 3 yang terakhir pada 3 yang terakhir yaitu contoh nomor 7, 8, dan 9 ini, dia ini menjelaskan tentang badal istimal namanya. Apa itu badal istimal? Mari kita lihat dulu contohnya ya. Tadawwa'a tadawwa'a al-bustanu arihuhu. Tadawwa'a ini artinya harum ya. Harum. Al-bustanu, kebun itu atau taman itu, apa yang harum? Arihuhu, aromanya. Jadi aroma kebun itu harum karena mungkin di situ banyak bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan yang mengeluarkan bau yang harum sehingga seolah-olah kebun itu yang harum ya. Ya, jadi istimal itu artinya adalah sesuatu yang terkandung di dalam sesuatu itu sendiri. Jadi di sini al-bustanu isinya bisa jadi adalah pohon, bunga, ya, sehingga arih atau bau ini bukan bagian secara tampak dari kata al-bustanu, tetapi sesuatu yang dikandung oleh al-bustanu. Karena al-bustanu ini memiliki bunga-bunga yang harum sehingga mengeluarkan aroma yang harum. Sedangkan aroma yang harum itu bukan bagian dari kebun ini, hanya sesuatu yang dikandung olehnya. Seperti manusia, misalnya kalau bagiannya itu ya kepala, kaki, tangan, tetapi manusia juga di dalam dirinya itu ada ilmu, ya ada cahaya iman, itu adalah istimalnya manusia. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini disebut dengan badalul istimali. Ya, badal istimal. Jadi menyebutkan sesuatu yang dikandung oleh sesuatu tersebut sebagai ganti dari sesuatu tersebut. Di sini aroma ini adalah aromanya. Aroma siapa? Aroma kebun ini ya. Aroma apa? Aroma kebun maksudnya ya. Haknya ini kembali kepada eh, al-bustanu ya. Karena al-bustanu di sini dia mudzakkar maka haknya juga menggunakan dhamir muzakkar. Jadi kita tidak menggunakan arihuha. Kalau misalnya di sini kita ganti misalnya tadawwa'at al-hadiqatu arihuha. Nah, jadi pakai ha dia karena al-hadiqatu itu dia muannas ya, muannas majazi karena di situ ada tak marbutohnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh nomor 8. Sami'tu, aku telah mendengar, asyaira, akan penyair itu. Apa yang didengar dari penyair itu kan banyak, walaupun dia penyair belum tentu kita dengar syairnya atau senandungnya. Nah, yang didengar di sini adalah insyadahu, senandungnya atau syair-syairnya. Itu yang didengar. Jadi sami'tu ini fi'il fa'il, asyaira di sini maf'ul, insyadah di sini ya. Kata insyada di sini adalah badal dari asyaira. Ya. Jadi
Yang namanya penyair di dalam dirinya itu tentu ada senandung-senandung ya. Nah, itu namanya istimal, sesuatu yang terkandung pada benda atau orang ya. Itu namanya, istimal. Hingga bisa dijadikan badal, namanya badal istimal. Kemudian haknya ini adalah dhamir sebagai mudhofun ilaih, yang mana dhamir ini kembali kepada asy-syaira. Kemudian contoh yang terakhir. Mari kita perhatikan contoh terakhir. Contoh nomor 9. Ajibtu minal asadi iqdamihi. Ajibtu, saya merasa bangga, merasa kagum, merasa wow gitu. Minal asadi, dari singa itu. Apa yang dikagumi dari singa itu? Iqdamihi, akan keberaniannya. Nah, iqdamihi, akan keberaniannya. Jadi yang dikagumi itu bukan taringnya, bukan larinya yang cepat, bukan apa-apa, tapi keberaniannya ya. Karena singa itu adalah salah satu hewan yang dikatakan sebagai raja hutan gitu ya. Penguasa hutan, karena dia berani melawan siapapun. Gajah yang besar, jerapah yang besar, itu berani diterkam oleh singa. Jadi orang ini kagum dengan keberanian singa. Itu mungkin berbeda dengan kita manusia. Kadang-kadang orangnya lebih besar ototnya dari kita, mungkin kita tidak berani untuk melawannya gitu. Nah, berbeda dengan singa, sehingga dia mengagumi akan keberanian singa itu. Nah, keberanian itu bukan bagian dari singa kan sebenarnya, tetapi sesuatu yang terkandung pada diri singa secara maknawi ya. Nah, sehingga disebut dengan badalul istimal. Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk lebih mendalami. Al-bahthu, pembahasan. Idza nazarta ilal kalimatil akhirati. Kalau engkau memperhatikan pada kalimat-kalimat yang terakhir. Nah, maksudnya kalimat-kalimat yang terakhir ya ini ya, kita lihat dari contoh nomor 1. Kata ya, kata yang terakhir. Di sini hasanun, kata terakhirnya kholilan dan aliyin. Kalau di sini amfuhu, sulusahu, syira'iha. Gitu ya. Kalau di sini itu arihuhu, terus eh, arijuhu ya, arijuhu, maaf ya, bukan arihuhu, dari tadi saya baca arihu, tapi arijuhu. Kemudian di sini insyadahu, kemudian di sini iqdamihi. Nah, ini 3 contoh terakhir ini yang disuruh perhatikan ya dalam pembahasan ini. Fil amsilatis sabiqah, pada contoh-contoh yang telah lewat tadi. Ra'aita, engkau melihat, telah melihat gitu ya. Kulla wahidatin minha, tiap-tiap darinya itu masbuqatun bi kalimatin, itu didahului oleh satu kalimat lam tuqsad lidzatiha, yang tidak dimaksudkan akan zatnya itu. Wa innama utiya biha tamhidan lil kalimatil lati taliha. Akan tetapi dia itu dijadikan pengantar bagi kata sesudahnya. Fa innaka iza qulta, sehingga jika engkau mengatakan hadara akhuka Hasanun, telah hadir saudaramu yaitu Hasan, lam yakun zikral akhi maksudan li zatihi, maka sebenarnya penyebutan kata saudaramu itu bukan yang dimaksudkan bagi zatnya itu. Wa innamal maksudu bi zikri huwa Hasan, tetapi yang dimaksudkan untuk disebut itu adalah Hasannya ya. Hasan inilah yang kita maksudkan, bukan saudara. Walaupun saudara ini adalah apa ya, ikatannya sangat kuat dengan Hasan, karena Hasan inilah nama dari saudara orang yang ada di situ yang sedang diberitahukan itu, gitu. Wa qad dzukirat kalimatul akhi tamhidan lima ba'daha, sehingga disebut kata al-akh ini sebagai pengantar bagi kata setelahnya. Waliyakunal kalamu aqwa fi nafsis sami, sehingga ucapan itu bisa lebih kuat dari orang yang mendengarkan itu. Sehingga kalau dia bilang misalnya hadara Hasan, telah hadir Hasan. Hasan siapa gitu. Bisa jadi Hasan saudara saya atau Hasan sahabat saya atau yang lain. Sehingga dengan ditambahkan kata akhuka lalu diiringi dengan kata Hasan, ini saling mempertegas dan memperkuat. Telah hadir saudaramu yaitu Hasan. Kalau bilang setelah hadir saudaramu saja, bisa jadi saudaranya yang lain gitu, bukan yang bernama Hasan gitu. Atau kalau dia sebut Hasan, bisa jadi Hasan yang lain, bukan saudara orang yang hadir. Nah, dengan menyebutkan dua-duanya, hadara akhuka Hasan, telah hadir saudaramu Hasan, maka tertepislah yang lain-lain jadinya lebih kuat dari
orang yang mendengar itu lebih lebih memahami gitu, karena penegasannya sangat kuat. Yang hadir itu adalah saudaramu yang bernama Hasan gitu. Li'annaka tansubu fihil hudur ila hasanin marratain, karena engkau telah menisbahkan padanya akan kehadiran, kepada Hasan itu 2 kali. Jadi saudaramu itu siapa? Ya Hasan maksudnya ya. Ya Hasan itu siapa? Hasan yang saudaramu gitu. Jadi maksudnya adalah dia menguatkan pemberitahuan bahwa yang hadir itu adalah Hasan saudaramu itu 2 kali penguatan dengan kata akhuka dan Hasan. Marratan bi'tibari annahu akh, yang pertama dengan menjelaskan bahwasanya dia itu adalah saudaranya, wa marratan bi dzikri ismihi, dan yang kedua, penguatan yang kedua adalah dengan menyebutkan namanya gitu. Wa mislu dzalika yuqalu fi baqiyatil amsilah, dan contoh yang seperti ini disebutkan pada sisa contoh-contoh yang lain. Jadi contoh yang lain juga sama sebagai penegasannya. Wa tusamma kullu kalimatin minal kalimatil akhirati hasan, khalilan, badalan. Nah, sehingga kata yang terakhir ini disebut dengan badal. Jadi hasan, khalil itu namanya adalah badal ya. Adapun kata sebelumnya namanya mubdal minhu. Oke. Selanjutnya, kama yusamma kullu ismin minal asma'il mazkurah qablaha mubdalan minhu. Nah, sebagaimana dinamakan isim-isim sebelum dari isim-isim yang disebutkan tadi itu namanya adalah mubdal minhu. Jadi ada badal, ada mubdal minhu. Wa idza wazanta bainal badali wal mubdali minhu fil amsilati salasatil ula, jika engkau timbang antara badal dengan mubdal minhu pada contoh-contoh yang 3 pertama, ra'aitahuma mutasawiyaini fil makna wa mutatabiqaini, engkau akan melihat mereka sama dalam hal makna dan dalam hal kecocokan. Ya, mari kita lihat ya biar lebih jelas. Jadi sebenarnya antara menyebutkan akhuka dengan Hasan ini dia mutabik fil makna, sama-sama dalam maknanya. Saudara yang dimaksudkan di sini siapa? Hasan. Hasan di sini siapa? Saudara. Jadi mutabaqah ya. Dia bersamaan gitu. Nah, itu disebut dengan mutasawiyain. Jadi sama-sama gitu. Walizalika yusammal badalu fiha badalan mutabiqan. Sehingga dinamakan badal pada contoh nomor 1 sampai nomor 3 itu sebagai badal mutabik. Wa iza wazanta bainal badali wal mubdali minhu fil amsilatis salasatil saniyah ya, ini saniyah ya. Dan kalau kamu perhatikan 3 contoh yang kedua, yaitu contoh nomor 4, 5 dan 6, ra'aita annal badala ba'dun minal mubdal minhu. Engkau akan melihat bahwasanya badalnya itu adalah bagian dari mubdal minhunya. Walizalika yusammal badalu fiha badala ba'din min kullin. Sehingga dinamakan badalnya itu badalul ba'd minal kull. Ya. Ini kita lihat ya contoh nomor 4 dan 5 itu. Biar lebih terang ya. Nah ini. Jadi kata amfuhu, hidungnya. Hidung ini adalah bagian dari Abul Hauli. Kan Abul Hauli punya mata, punya hidung gitu. Secara physically ya. Dia bagian dari Abul Hauli. Sama dengan sulusahu. Sepertiganya. Sepertiga apa? Sepertiga hutang ya. Jadi sepertiga itu bagian dari keseluruhan hutang. Sama dengan syira'iha, layarnya. Nah, layar ini adalah merupakan bagian dari perahu ya. Kan perahu itu punya layar, punya dek, punya apa namanya, yang di sisi kanan, di sisi kiri itu yang menstabilkan perahu ya. Kemudian punya pemilik juga, ada mesin juga dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak bagian dari perahu. Nah, yang disebut di sini hanya layarnya. Nah, jadi makanya dia disebut badalul ba'di minal kulli. Oke. Selanjutnya. Amma fil amsilatil thalathatil akhirati. Adapun pada 3 contoh yang terakhir, fa innal badala fiha laisa mutabiqan lima qablahu. Maka badal yang setelahnya itu, badal yang ada padanya itu tidak mutabaqah, tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Wala ba'dan minhu, dan juga bukan termasuk bagian darinya. Wa inna ma huwa muntawin tahtal mubdal minhu wa laisa juz'an minhu. Nah, dia hanya disusupkan ya, disisipkan ya pada mubdal minhunya tapi bukan bagian darinya. Walihada yusammal badalu fi hadhil amsilah badala istimalin. Sehingga disebutkan nama badalnya ini adalah badal istimal.
Oke. Selanjutnya, wa bita'ammuli fil badali wal mubdali minhu fi jami'il amsilati sabiqati wa ma yushabihuha tara anna al badala yattabi'ul mubdala minhu fi i'rabihi wa anna badal al ba'di wa badal al ihtimali yajibu an yattasila kullu minhuma bi dhamirin yutabiqu li mubdali minhu. Jika kita renungkan ya, dengan merenungkan pada badal dan mubdal minhunya itu di keseluruhan contoh yang sudah lewat dan yang menyerupainya, engkau akan melihat bahwasanya mubdal minhu itu mengikuti i'rab dari badal, dan badal ba'd serta badal istimal itu wajib hukumnya disambungkan setiap dari keduanya itu dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya, khusus untuk badalul ba'di minal kul dan badalul istimal itu dia selalu memiliki domir yang mana domirnya ini kembali kepada mubdal minhunya. Ya, untuk lebih jelasnya tentu kita lihat lagi contoh ya. Yang badalul ba'di kan yang contoh nomor 4, 5, 6 ya. Badalul istimal 7, 8, 9. Ini pasti ada domir pada badalnya. Amfuhu. Nah, di sini ada domir. Nah, domirnya ini kembali kemana? Kembali kepada mubdal minhunya yaitu abul hauli. Sulusahu. Nah, di sini ada domir hu. Domir hu ini kembali kemana? Kembali kepada mubdal minhunya yaitu ad-dainah. Syira'iha. Nah, ha di sini dia muannas, kembali kemana? As-safinah. Karena as-safinah ini muannas, tandanya di sini ada tak marbutoh. Maka dia bilang syira'iha. Gitu ya. Jadi badalul ba'di minal kulli itu selalu memiliki dhamir yang kembali kepada mubdal minhunya. Begitu juga dengan badal istimal. Di sini arijuhu. Nah, hu-nya ini kembali kepada al-bustanu. Kemudian insyadahu. Hu-nya ini kembali kepada asy-syaira sebagai mubdal minhunya. Iqdamihi, haknya di sini kembali kepada al-asadi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya bahwa badalul ba'di minal qul dengan badal istimal itu memiliki dhamir yang selalu kembali atau mutabaqah dengan mubdal minhunya. Harus mutabaqah ya dengan mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya itu muzakkar, maka dhamirnya juga harus muzakkar. Kalau mubdal minhunya itu muannas, maka dhamirnya juga harus muannas. Kalau mubdal minhunya itu tasniyah, maka dhamirnya juga harus tasniyah. Kalau dia jamak, maka dhamirnya juga harus jamak. Itu namanya mutabaqah ya. Yutabiqu li mubdali minhu. Yang bersesuaian dengan mubdal minhunya. Oke. Bagian terakhir kita akan bahas tentang al-qawaid. Al-qawaidu, kaidah yang bisa kita ambil dari pembahasan yang tadi yang cukup sederhana ya, karena ini adalah nahwu sebagai pengantar. Kita akan perhatikan al-badalu. Apa itu badal? Al-badalu, badal adalah tabi'un, merupakan tabi', salah satu dari tabi' ya. Mumahhadun lahu bi dzikri ismin qablahu ghairi maqsudin li zatihi. Jadi yang namanya badal itu adalah kata yang sebagai penyerta yang didahului dengan penyebutan isimnya ya, penyebutan isim sebelumnya yang tidak dimaksudkan untuk zatnya. Itu. Ini namanya adalah badal. Ya, kalau sederhananya begini. Badal itu adalah tabi yang disebutkan untuk mengganti dari matbu'nya atau dari mubdal minhunya. Yang mana mubdal minhunya itu adalah bukan yang dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan itu adalah badalnya. Gitu. Wa huwa anwa'un. Dan badal itu ada beberapa macam. Badalun mutabiqun, yang pertama badal mutabik, wa badalu ba'di minal kul, yang kedua adalah badalul ba'd minal kul, kemudian wa badul istimal, yang ketiga adalah badal istimal. Nah, ini badal mutabik ini kalau dalam kitab lain bisa ada namanya badalus syai' minas syai' ya. Kalau di matan jurmiyah itu namanya badalus syai' minas syai'. Jadi istilah ini jangan dibikin bingung ya, jangan direpotkan. Jadi ini hanya perbedaan istilah saja tetapi maksudnya sama. Badalus syai' minas syai' itu adalah badal pengganti sesuatu dengan sesuatu itu sendiri. Ya, makanya dia disebut mutabik ya, sama dari segi makna antara mubdal minhunya dengan badalnya itu adalah orang yang sama atau sesuatu yang sama. Gitu. Nah, kalau badal ba'd minal kul sama ya, di kitab lain juga disebut begini dan badal istimal juga.
Nah, kemudian kaidah yang kedua yang perlu kita pahami di sini adalah yajibu fi badalil ba'di wal istimali. Wajib pada badalul ba'd itu, ya, badalul ba'd minal kul ini dan badal istimal ini an yattasila untuk bersambung kullu minhuma tiap-tiap dari keduanya yaitu badalul ba'd dan istimal ini apa? Bi dhamirin bersambung dengan domir ya'udu alal mubdal minhu yang mana domirnya ini kembali kepada mubdal minhunya sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, badal itu adalah, yang mengganti mubdal minhunya sebagai tabi'nya, kemudian badal itu ada 3, ada badal muthabik, ada badalul ba'd minal kul, dan ada badal istimal. Nah, badal muthabik dia tidak membutuhkan dhamir yang dhamirnya itu kembali kepada mubdal minhunya, sedangkan badalul ba'di minal kul dan badal istimal dia selalu wajib membutuhkan dhamir yang mana dhamirnya itu dikembalikan kepada mubdal minhunya. Nah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah jika ada yang masih dibingungkan, kita mudah-mudahan bisa berdiskusi lewat kolom komentar. Kalau saya sempat membaca ya di kolom komentar dan mudah-mudahan apa yang dibahas ini bisa mudah untuk dipahami dan menjadi ladang pahala untuk kita ya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita dalam membaca kitab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.